Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam pemberdaya. Perkenalkan, nama saya Haji Lukman Muharram dengan NIM 12340400023 dari jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Saya sekarang bersama siapa? Hello guys, dimanapun kalian berada, pamirsa salam dunia. Perkenalkan, nama saya Cepot Sebastian Stephenson. You can call me, boleh memanggilnya Mang Cepot ya guys. Aduh, ada pantun nih buat anak-anak PMI. Ikan hiu mau minum Pepsi, I love you PMI. Baik, nyambung oke, penting maya ianya. Kumaha Kang Hajir? Oke, baik, bismillah. Di sini saya akan sedikit mempresentasikan atau menjelaskan mind map di mata kuliah Sejarah Dakwah dengan dosen pengampu Bapak Hermansyah MAG. Dan saya akan membahas tentang kondisi masyarakat pada masa dinasti Abbasiyah. Bagaimana penjelasannya? Mari kita belajar bersama-sama bersama Mang Cepot. Gaskeun berda. Oke, bismillah, kita awali ya untuk membuka pemikiran atau abstraknya. Saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu dinasti Abbasiyah sebelum ke kondisi masyarakat pada masa dinasti Abbasiyah. Jadi dinasti Abbasiyah ini adalah kekhalifahan kedua dinasti dalam Islam setelah dinasti Umayyah hancur gitu ya. Kurang lebih pada tahun 1132 sampai 656 Hijriah, yang kurang lebih 4 sampai 5 abad berkuasa. Nah, dinasti Abbasiyah ini sangatlah terkenal gitu, yang menjadikan sebuah dinasti yang berpesatnya ilmu pengetahuan. Bahkan mungkin teman-teman sudah dibahas di video-video teman-teman sebelumnya tentang masa keemasan dinasti Abbasiyah yang menjadi ciri umat Islam dan bahkan disebut the golden of age gitu ya, masa keemasan Islam, karena berbagai ilmu pengetahuan, berbagai kemajuan peradaban ini terjadi, atau di dalam buku disebutkan berbagai macam aspek kehidupan di bidang sosial, politik, ekonomi, budaya, bahkan wilayah ini terus berkembang pesat, khususnya umat Islam gitu ya. Oke, mari kita masuk ke kondisi masyarakat pada masa dinasti Abbasiyah. Let's go. Bagian pertama, bagaimana sih sistem pemerintahan pada masa dinasti Abbasiyah, pada kondisi masyarakat pada masa dinasti Abbasiyah ya guys. Ayo kita bahas. Nah, bismillah. Mari kita bahas pertama. Kondisi masyarakat pada masa dinasti Abbasiyah ini dipimpin oleh seorang imam. Imam itu yang diambil dari bahasa Arab gitu, yang mana memiliki arti pemimpin. Pemimpin ini yang mempunyai ideal strategis. Dan sistem pemerintahannya itu menerapkan sistem monarki absolut, yang mana monarki absolut ini mempunyai kecenderungan bahwa seorang pemimpin yang lahir di kerajaan atau putra raja, putra mahkota itu akan menjadi pewaris atau penerus kerajaan itu sendiri. Nah, pemimpin ini akan mengangkat beberapa bagian-bagian dan juga sistem pemerintahan di kerajaan dinasti Abbasiyah. Pertama ada kepala agama, kedua ada pemimpin perang, yang ketiga adalah pemberi gelar kehormatan, yang mana bisa disebut wazir. Wazir di sini diartikan sebagai, dalam bahasa Indonesia adalah sebagai seorang menteri. Menteri bertugas untuk memantau setiap wilayah, setiap kerajaan, setiap bagian kerajaan di pada masa dinasti Abbasiyah, yang dipantau oleh seorang khalifah atau imam raja yang memimpin dinasti Abbasiyah, Daulah Abbasiyah ini. Nah, disinilah kecenderungan bahwa seorang pemimpin pada masa dinasti Khalifah Abbasiyah ini dipantau langsung oleh seorang khalifah untuk menjalankan sistem atau roda pemerintahannya. Nah, berjalan secara turun-temurun menggunakan monarki absolut ini, sehingga pemerintahan menjadi satu arah gitu ya, karena di dalamnya banyak sekali keluarga raja atau putra mahkota yang akan meneruskan kekhalifahan pada masa dinasti Abbasiyah. Seperti itu teman-teman. Pahimtum pahimna, kasetrum wayahna, singapartum singaparna, agentrum Argentina. Gitu lah guys. Guys, kondisi masyarakat pada
ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, yang tadi telah bahas gitu ya, perkembangan pada masa Daulah Dinasti Abbasiyah ini sangatlah pesat dari berbagai ilmu pengetahuan yang diantaranya kita telah mengetahui karena di sini juga dalam buku dijelaskan bahwa banyak orang Mawali gitu ya atau orang-orang non Arab yang masuk ke tanah Dinasti Abbasiyah yang mana menjadikan ilmu pengetahuan dari berbagai juru dunia masuk gitu ya. Dan pada masa kalau nggak salah dalam masa pemerintahan Harun ar-Rasyid, beliau memerintahkan untuk adanya penterjemahan besar-besaran buku perpustakaan untuk diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Nah, di sanalah ilmu pengetahuan dari berbagai bidang, teknologi, matematika, filsafat, kedokteran itu sangatlah berkembang pesat. Nah, di antaranya ketika ilmu-ilmu itu berkembang, lahirlah ilmuwan-ilmuwan muslim cendekiawan yang luar biasa pada masa dinasti Abbasiyah. Di antaranya ya ada ilmu Ibnu Khaldun, yang beliau dikenal sebagai bapak sosial gitu ya, sosiologi dunia. Yang mana pemikirannya tentang teologi dan sosial sangat luar biasa. Kedua ada matematika gitu ya, kita tahu Al-Jabar, beliau ada Al-Khwarizmi. Nah, beliau itu lahir dan hidup pada masa dinasti Abbasiyah. Ketika itu Al-Khwarizmi menemukan suatu ilmu baru gitu ya dalam matematika, yakni angka 0. Beliau yang menemukan angka 0 dan matematika ini yang disebut Al-Jabar gitu ya. Bukan Al-Jabar yang di Gede Bage ya, itu masjid. Nah, tapi itu filosofinya Al-Jabar itu untuk metode matematika yang ditemukan oleh Al-Khwarizmi. Ada juga filsafat yakni Hujatul Islam wal Muslimin gitu ya, yakni Imam Al-Ghazali gitu ya yang sangat terkenal. Beliau dijadikan bapak filsafat Hujatul Islam atau dalilnya umat-umat Islam. Dan yang terakhir ada kedokteran gitu ya yang kita ketahui yakni Avicenna di barat itu terkenal atau Ibnu Sina. Beliau menemukan kedokteran modern yang menjadi suatu gagasan baru dalam ilmu kesehatan modern. Nah, disinilah gitu ya ilmu-ilmu ini berkembang, maka ada materi, metode, teknik dan media dakwah bahkan gitu ya di pada masa dinasti Abbasiyah ini sangat berkembang di agama Islam ini. Nah, ada aspek-aspek kehidupan ya seperti manhaj, uslub, wasilah, media dakwah. Ini pada dakwah menunjang ilmu-ilmu pada masa Daulah Dinasti Abbasiyah ini. Begitu teman-teman, luar biasa ya, takbir. Dan penjelasan kekuasaan dari atas sampai bawah pada masa Dinasti Abbasiyah. Nah, seperti yang kita akan bahas ya sedikit ini di dalam buku Sejarah Dakwah itu di sini ada referensi di halaman 172 IBIT ya, Bapak Dr. Syamsuddin menjelaskan ada beberapa bagian gitu ya diwan yang kita sebut sekarang dewan-dewan itu pada masa dinasti Abbasiyah ya. Ada pertama ada Diwan Al-Aziz, yakni dewan tertinggi, ada Diwanul Khuruj atau dewan keuangan, Diwanul Dia yakni pengurus kerajaan ya, kekayaan kerajaan, dan juga ada Diwan Az-Zauman atau kantor pencatatan, ada juga Diwan Al-Jund yakni dewan peperangan gitu ya, ahli perang. Diwan Rasail itu Diwan Kearsipan. Juga ada Diwan Al-Mawal wal Gilman, jabatan perlindungan klien dan budak ya. Dan Diwanul Ahdas Wasyurto atau Departemen Wamil dan Kepolisian atau keamanan gitu ya. Nah, di sini dibagi-bagi gitu ya untuk mungkin sekarang itu kementeriannya sebagai pengurus atau yang membawahi berbagai aspek gitu ya, dari mulai keamanan, harta, pajak dan sebagainya. Di sini melakukan dari Diwanul Al-Aziz sampai Diwan Ahdas Wasyurto menjadi badan otonom gitu ya untuk mengatur segala hal di dalamnya. Segitu guys. Sekian teman-teman yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan saya. Ini menjadi insight baru dan pengalaman untuk menjelaskan mind map ya kepada teman-teman. Semoga bermanfaat. Itulah ya. Oke guys, hatur nuhun dari Mang Cepot Sapara Kanca. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel Mustika Buana Syari. Nah, di bawah ini ayalah pokok namanya. Tong hilap, komen, dan dukung terus my channel untuk menjadikan wayang golek terkenal dari tingkat regional, nasional, bahkan internasional. Amin ya Allah amin. Wayang golek Mustika Buana Syari mendunia. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.
Bye-bye.